Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Lestari dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya kelas D akan menjelaskan tentang suku bunga. Langsung saja ke materinya ya. Suku bunga. Yang pertama ada pengertian bunga bank. Bunga bank dibagi menjadi dua, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan kepada rangsangan atau balasan jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman itu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, jangka waktu, kualitas jaminan, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, dan hubungan baik. Yang pertama ada kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana dan permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah meningkatkan suku bunga pinjaman. Yang kedua ada persaingan, disesuaikan dengan kondisi rate bunga yang pada bank kompetitor. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah, bunga simpanan dan bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah target laba yang diinginkan. Sesuai target yang diinginkan, jika target besar maka bunga pinjaman juga besar. Terus ada jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Demikian sebaliknya, semakin pendek jangka waktu pinjaman, maka semakin rendah bunganya. Yang keenam ada kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga yang dibebankan, atau sebaliknya. Semakin liquid itu semakin mudah untuk dijadikan uang atau dicairkan ya. Terus ada reputasi perusahaan. Bonaviditas suatu perusahaan akan memperoleh kredit yang menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Terus ada produk yang kompetitif, produk yang akan dibiayai laku di pasaran. Terus ada hubungan baik, special rate. Terus yang kedua ada komponen dalam menentukan bunga bank, ada total biaya dana atau cost of fund, ada biaya operasi, cadangan risiko kredit macet, laba yang diinginkan, dan pajak. Yang pertama, total biaya dana atau cost of fund, total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Terus yang kedua ada biaya operasi, biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melakukan operasinya. Terus yang ketiga ada cadangan risiko kredit macet, cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Terus yang keempat ada laba yang diinginkan untuk memperoleh laba yang maksimal ya tentunya. Yang kelima, pajak, kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Terus yang berikutnya ada jenis pembebanan suku bunga kredit, ada sliding rate, flat rate, dan floating rate. Yang pertama ada sliding rate, pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Terus yang kedua ada flat rate, pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman, demikian pula pokok pinjamannya. Terus yang ketiga ada floating rate, pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang bulan tersebut. Jadi intinya kalau sliding rate itu terus menurun, kalau flat rate itu tetap, kalau floating rate itu disesuaikan dengan pasar uang. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.